Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan mempelajari mata pelajaran tata artistik pertemuan kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang kedua ini, kita akan tetap membahas KD 3.8 dan 4.8 ya. KD 3.8 menerapkan tata cahaya sebagai kebutuhan artistik. 4.8 melakukan penataan cahaya sebagai kebutuhan artistik. Adapun indikator pencapaiannya 3.8 menggambarkan tata cahaya sebagai kebutuhan artistik, mengklasifikasi tata cahaya sebagai kebutuhan artistik. Indikator 4.8 menggunakan penataan cahaya sebagai kebutuhan artistik, melaksanakan penataan cahaya sebagai kebutuhan artistik, menyesuaikan penataan cahaya sebagai kebutuhan artistik. Oke, dapat dibaca, tak ada acara televisi yang tidak membutuhkan pencahayaan, karena pencahayaan merupakan salah satu unsur terpenting dalam karya visual. Sebab, pengambilan gambar baik itu diam maupun bergerak adalah melukis dengan cahaya. Tidak ada cahaya, maka gambar itu tidak akan pernah benar-benar ada. Pada mulanya berasal dari konsep. Acara televisi selalu bermula dari gagasan serta konsep acara tersebut. Gagasan dan konsep kerap mesti menyesuaikan dengan format acara televisi itu sendiri. Beda format acara, beda pula konsep pencahayaannya. Bahkan, bisa saja ketika formatnya itu sama, tapi konsep pencahayaannya itu berbeda. Jadi, pencahayaan itu digunakan agar dapat menangkap peristiwa yang terjadi, lalu agar dapat menghidupkan suasana, lalu agar dapat menarik penonton. Tujuan pencahayaan: mengenal jenis cahaya. Benda apapun itu akan nampak karena ia memantulkan cahaya. Artinya, kita bisa melihat benda karena ada cahaya, lantas diterima oleh mata kita, dan seterusnya. Dalam acara televisi, mengenal dua sumber pencahayaan, yakni pencahayaan yang sudah ada atau available light, misalnya cahaya matahari, cahaya dari lampu yang sudah tersedia, lampu jalanan, dan sejenisnya. Dan ada sumber cahaya yang sengaja didesain untuk keperluan pengambilan gambar. Pencahayaan jenis ini disebut sebagai artificial light. Untuk syuting di luar ruangan misalnya, bisa saja kita tidak menggunakan lampu sama sekali karena sudah ada cahaya matahari pun di ruangan yang sudah ada lampu yang sebenarnya bukan dimaksudkan untuk keperluan syuting. Ini sudah pernah dibahas ya di pertemuan sebelumnya. Lanjut, intensitas cahaya. Seringkali tontonan televisi mesti terang merata, karena justru dengan meratanya intensitas cahaya bisa jadi akan membuat mata penonton cepat lelah. Padahal, dalam fungsi artistik, cahaya bisa menimbulkan dimensi tertentu. Secara teknis, intensitas cahaya bisa diatur sehingga kebutuhan cahaya bisa disesuaikan dengan konsep yang telah dibuat sebelumnya. Jadi, pengaturan cahaya itu tidak harus selalu terang terus, tapi ada juga pengaturan-pengaturan cahaya yang dapat mendukung suatu konsep. Untuk memudahkan dalam membagi fungsinya, maka penata cahaya akan menentukan cahaya sebagai key light, fill light, backlight, dan background light. Dapat dibaca pengertiannya ya. Key light merupakan pencahayaan utama. Ini merupakan pencahayaan yang wajib. Jika pengambilan gambar hanya menggunakan satu lighting, maka dipastikan ia berfungsi sebagai key light. Fill light seperti sebutannya, ia berfungsi sebagai pengisi, di mana ketika pencahayaan utama sudah ada, maka biasanya fill light diperlukan untuk membuat dimensi pada subjek
yang mendapat pencahayaan tersebut. Sedangkan backlight, pencahayaan dari arah belakang subjek difungsikan agar subjek tidak terkesan menempel pada background. Nah, selain intensitas cahaya, intensitas itu apa? Banyaknya cahaya ya. Selain intensitas atau banyaknya cahaya, hal paling penting lagi ialah arah dari cahaya itu. Dari ataskah, depan, belakang, atau samping. Sumber cahaya setidaknya harus logis juga pada akhirnya. Pencahayaan yang frontal biasanya untuk efek tertentu, misalnya dalam pertunjukan musik atau video klip. Warna cahaya. Secara sederhana, setidaknya ada dua jenis warna cahaya yang lazim diperuntukkan dalam acara televisi. Daylight cenderung normal karena warna cahaya yang dihasilkan netral. Untuk menimbulkan efek warna cahaya biasanya diperlukan light filter. Efek-efek warna cahaya ini diperlukan untuk menambah nilai artistik, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwasanya efek-efek cahaya bisa juga mempengaruhi suasana, memperkuat suasana, dan menambah nilai-nilai artistik. Cahaya untuk syuting multikamera. Sebenarnya hampir sama kebutuhan cahaya untuk pengambilan gambar dengan menggunakan single kamera atau multikamera dengan menggunakan sistem. Tata cahaya yang baik akan menghasilkan gambar yang baik dari segi pencahayaan. Secara teknis, untuk keperluan syuting dengan menggunakan sistem multikamera akan dibantu dengan CCU atau Camera Control Unit. Kita lanjut. Bekerja dengan breakdown sheet. Untuk acara-acara televisi yang memiliki treatment yang berbeda-beda secara setiap segmennya, maka diperlukan breakdown. Ini serupa lembaran yang telah dijadikan panduan oleh penata cahaya. Jadi, breakdown itu adalah lembar kerja yang dijadikan panduan oleh penata cahaya. Nah, breakdown ini dibuat berdasarkan rundown acaranya. Seperti apa yang ingin dibuat. Cahaya tidak asal terang ya. Di sini gambar dengan pencahayaan yang asal terang tentu tidak akan menghasilkan visual yang artistik. Sudah dibahas berkali-kali, jadi harap diingat bahwasanya pencahayaan dalam tata artistik tidak selalu asal terang. Tapi bagaimana caranya si penata cahaya dapat menghidupkan suasana. Cahaya dapat membuat indah. Begitulah tata cahaya, ia akan menjadikan program acara televisi menjadi artistik, indah, mengagumkan, menarik. Ia tidak sekedar enak dipandang mata, lebih dari itu ada nilai seni di dalamnya. Seorang penata cahaya adalah seorang pelukis yang memanfaatkan medium cahaya sebagai bahan baku utamanya. Oke, sekian pertemuan kita pada pertemuan kedua ini. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar walau di rumah. Saya akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.